Sis, kamu pernah nggak sih ngerasain tiba-tiba ada ledakan emosi yang datang tanpa permisi? 1 menit kamu baik-baik aja, menit berikutnya, boom. Rasanya kayak ada gunung berapi di dada kamu yang meletus, terus kamu ngeluarin kata-kata atau tindakan yang kamu sesali banget setelahnya. Yang paling bikin bingung itu, kamu sendiri nggak ngerti kenapa bisa sampai sebegini marahnya. Kamu cuma bisa bengong dan mikir, tadi itu kenapa sih aku? Kok bisa ya? Kalau kamu pernah ngalamin hal kayak gitu, aku mau bilang satu hal ke kamu sis. Kamu nggak sendirian. Jutaan orang di seluruh dunia merasakan hal yang sama. Fenomena ledakan emosi yang datangnya mendadak ini, yang seringkali bikin kita ngerasa bersalah dan malu, itu bukan tanda kalau kamu lemah moral atau kamu orang jahat. Justru, ini adalah respons biologis yang sangat bisa dijelaskan secara ilmiah. Otak kita, tubuh kita, dan pengalaman masa lalu kita, semuanya berperan di balik panggung emosi kamu. Jadi usahain ya sis, tonton video ini sampai akhir. Karena bisa jadi, bagian terpentingnya justru ada di akhir, saat semuanya mulai nyambung. Di video ini, aku akan ajak kamu bongkar tuntas, kenapa sih emosi marah kamu suka meledak tiba-tiba tanpa aba-aba. Aku akan kasih penjelasan ilmiahnya, tapi santai dan gampang dicerna kok. Plus, yang paling penting, aku akan kasih kamu peta jalan konkret, biar kamu pelan-pelan bisa ngambil alih kendali lagi. Aku mau bantu kamu merebut kembali ketenangan kamu, sis. Kalau kamu ngerasa pembahasan ini relate, jangan lupa tekan like ya, dan ceritain pengalaman kamu di kolom komentar. Siapa tahu, cerita kamu bisa bantu orang lain ngerasa lebih dipahami juga. Dan pastiin kamu subscribe, biar kita bisa lanjut ngobrol dan belajar bareng di video-video berikutnya. Siap untuk balikin kendali atas emosi kamu? Yuk, kita mulai. Nah, di sini aku mau bongkar satu mitos besar. Sebenarnya, ledakan emosi kamu itu sis, jarang banget jadi respons langsung dari satu kejadian spesifik di saat itu juga. Itu kayak gunung bunakian. Kejadian itu cuma puncak terakhir yang bikin semuanya tumpah, tapi bukan penyebab akarnya. Ledakan marah yang mendadak itu sebetulnya adalah sinyal bahwa ada semacam kerusakan di sistem regulasi emosi kamu. Secara ilmiah, ini semua berkutat di otak kita, sis. Ada 2 bagian otak yang jadi bintang utama dalam drama emosi kamu. Yang pertama namanya amigdala. Anggap aja si amigdala ini kayak sistem peringatan dini atau alarm kebakaran di otak kamu. Tugasnya mulia banget, mendeteksi ancaman dan bikin kamu siap siaga. Nah, masalahnya, karena berbagai faktor di kehidupan modern kita, si amigdala ini bisa jadi terlalu sensitif. Bayangin aja alarm kebakaran yang disetel terlalu rendah. Sedikit asap rokok atau bahkan cuma uap masakan, langsung deh dia bunyi kenceng banget. Kenapa amigdala bisa jadi super sensitif? Banyak sebabnya sis. Stres kronis yang numpuk terus-menerus, kurang tidur yang akut, atau bahkan tumpukan masalah-masalah kecil yang belum kelar dari masa lalu yang kamu anggap remeh. Semua ini bikin amigdala jadi tegang terus, siap berbunyi kapan aja. Terus ada satu lagi nih, namanya prefrontal cortex atau disingkat PFC. Nah, kalau amigdala itu alarm kebakaran, si PFC ini adalah pemadam kebakaran emosi kamu atau pusat kendali rasional otak. Tugasnya mendinginkan suasana, mikir logis, dan menenangkan amigdala biar nggak panik berlebihan. Tapi apa yang terjadi kalau amigdala lagi teriak-teriak dan panik nggak karuan, sementara si PFC ini lagi capek, terbebani, dan energinya habis? Yap, si pemadam kebakaran ini jadi nggak sanggup kerja. Dia kehilangan kemampuan buat menenangkan amigdala yang lagi ngamuk. Jadi bisa kamu bayangin kan mekanismenya? Amigdala lagi overaktif, panik berlebihan. PFC, si penenangnya, lagi lemah dan gak berdaya. Alhasil, otak kamu langsung mikir, wah gawat nih, bahaya. Kita harus fight or flight. Respons primitif ini langsung terpicu seketika. Dan boom, ledakan emosi tanpa kamu sadari. Kamu tiba-tiba marah banget, tanpa bisa mengendalikan diri. Dan seringkali setelahnya langsung nyesel setengah mati. Memahami mekanisme ini sis, itu adalah langkah pertama dan paling fundamental banget buat kamu bisa merebut kembali kendali atas emosi kamu. Ini bukan tentang kamu yang orangnya emosional, tapi lebih ke sistem di otak kamu yang lagi butuh penyesuaian. Keren kan? Jadi kamu nggak sendiri kok. Pertama,
yang namanya jurnal pemicu tersembunyi. Anggap aja ini kayak detektif yang kamu kerjain buat diri kamu sendiri. Tujuannya apa? Buat nyari tahu pola dan akar masalah di bawah sadar kamu yang bikin kamu tiba-tiba meledak marah. Kamu sering ngerasa tiba-tiba emosi nggak jelas kan? Nah, ini dia kunci buat bongkar misterinya. Caranya gampang banget. Selama seminggu penuh, setiap kali kamu ngerasa marah yang datangnya tiba-tiba, coba catat detailnya. Jangan cuma pemicu eksternal yang kelihatan ya, kayak misalnya pas macet. Lebih dalam lagi, coba jujur sama diri kamu. Saat itu gimana kondisi internal kamu? Kamu lagi capek banget nggak? Tidur kamu semalam berkualitas nggak? Tingkat stres umum kamu lagi tinggi? Apa yang kamu makan? Ada konflik minor yang belum tuntas nggak sama orang di dekat kamu? Semua itu ternyata bisa jadi bensin buat amigdala kamu teriak-teriak loh. Setelah seminggu, kamu bakal kaget sendiri nemuin polanya. Ini bener-bener powerful sis. Kedua, ada teknik yang aku sebut stop and scan. Ini protokol kesadaran situasional. Tujuannya itu buat ngasih jeda, buat ngertifin lagi si PFC yang tadi aku bilang, biar kamu gak langsung bereaksi otomatis kayak robot, tapi bisa milih respons yang lebih bijak. Jadi, pas kamu mulai ngerasain tanda-tanda awal mau marah, kayak detak jantung kamu mulai ngebut, otot-otot di tubuh kamu mulai tegang, atau nafas kamu jadi pendek, langsung deh, stop. Hentikan semua aktivitas yang lagi kamu lakuin. Lalu, scan. Tarik nafas dalam-dalam, amati semua sensasi fisik yang muncul di dalam tubuh kamu. Rasain aja, jangan dihakimi. Jeda singkat ini, meskipun cuma beberapa detik, itu udah cukup buat ngasih ruang ke PFC kamu buat bener-bener bangun lagi. Lanjut ke yang ketiga, ini namanya reset vagus nerve. Ini cara buat nenangin sistem saraf kamu yang lagi overload dan nurunin respons fight or flight secara fisiologis. Gak cuma ngomong doang, ini beneran ada dasar ilmiahnya loh. Ada 2 metode gampang yang bisa kamu coba. Metode pertama, pernafasan diafragma. Lakukan pernafasan dalam selama 2-3 menit. Caranya, hirup nafas lewat hidung selama 4 detik, tahan 4 detik, terus buang perlahan lewat mulut selama 6 detik. Ulangi terus sampai kamu ngerasa lebih tenang. Metode kedua, yang ini lumayan unik, tapi ampuh banget. Stimulasi dingin. Coba deh berkumur kuat-kuat pakai air es. Sensasi dingin mendadak itu bisa langsung ngasih sinyal ke saraf vagus kamu buat nurunin detak jantung dan menenangkan sistem saraf kamu. Coba aja sis, ini terbukti secara ilmiah bisa meredakan kepanikan. Terakhir, tapi nggak kalah penting, yang keempat adalah emotional boundary setting atau protokol perisai pelindung kamu. Bayangin deh, kapasitas energi emosional kamu itu kayak baterai handphone, ada batasnya. Kalau kamu ngebiarin banyak aplikasi jalan di background atau kamu kasih ke semua orang, ya cepat habisnya kan? Tujuannya adalah buat melindungi kapasitas energi emosional kamu yang terbatas itu. Caranya, identifikasi area-area dalam hidup kamu, entah itu di pekerjaan, di hubungan pertemanan, di keluarga, atau bahkan media sosial yang secara konsisten ngebuat energi emosional kamu terkuras habis. Setelah kamu tahu, saatnya kamu berani menetapkan batas yang jelas. Kurangi waktu kamu di platform tertentu, belajar mendelegasikan tugas yang bisa didelegasikan, dan yang paling penting, belajar buat bilang tidak tanpa rasa bersalah. Kamu berhak kok melindungi diri kamu sendiri dan menjaga kapasitas emosional kamu. Ingat, kapasitas emosional kamu itu berharga dan gak unlimited sis. Nah, kalau di video ini kita fokusnya ke gimana caranya ngasih rem darurat biar kamu gak cepat burn out. Di video selanjutnya aku mau ajak kamu bahas gimana caranya bangun benteng pertahanan biar kamu makin kuat, tangguh, dan punya ketahanan emosional yang jangka panjang. Biar gak cuma ngerem, tapi juga bisa ngegas dengan aman dan nyaman di jalan kehidupan ini. Alias, kita akan belajar membangun emotional resilience. Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan tips-tips anti baper, anti lelah, dan makin kuat mental dari aku, jangan lupa buat klik tombol subscribe di bawah ini ya sis. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar kamu jadi yang pertama tahu kalau aku upload video baru. Oke? Sampai jumpa di video berikutnya ya.